Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Yuni Kartika, Wisnu Nugraha, dan Julia Dwianti Putri. Kami akan membahas materi mengenai toharoh. Toharoh secara bahasa berarti bersuci atau membebaskan diri dari kotoran dan najis. Sedangkan menurut istilah itu artinya adalah menghilangkan hukum hadas untuk menunaikan sholat atau ibadah lainnya yang mensyaratkan untuk bersuci dengan menggunakan air, pengganti air, atau tayamum. Landasan toharoh itu sendiri ada dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim Innallaha nuzibbut tawabina wa nuzibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Selanjutnya ada macam-macam air. Yang pertama ada air yang suci dan menyucikan. Salah satunya adalah air yang jatuh dari langit dan keluar dari tanah seperti air hujan, air sumur, air laut, air es, air embun, dan air yang keluar dari mata air. Yang kedua ada air musyamas. Air ini suci tetapi makruh untuk digunakan. Contohnya adalah air yang sudah lama terjemur sinar matahari karena air ini bisa menimbulkan penyakit kulit. Yang ketiga ada air musta'mal, yakni air yang suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Contohnya adalah air yang pernah digunakan untuk bersuci, air teh, air kopi, air kelapa, dan lain-lain. Yang terakhir ada air mutanajis, yakni air yang sudah bercampur dengan benda-benda najis sehingga berubah rasa, warna, dan baunya. Selanjutnya ada macam-macam najis. Itu yang pertama ada najis mukhafafah atau najis ringan, yang kedua ada najis mutawasitoh atau najis sedang, dan yang terakhir ada najis mughaladoh atau najis berat. Oke, baik. Sekarang kita akan membahas mengenai berwudu. Ketika seorang muslim ingin beribadah, terutama sholat, kita diwajibkan untuk berwudu, yaitu mensucikan diri dari hadas kecil. Syarat-syarat berwudu yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua adalah balik atau mumayyiz, tahu buruk dan baiknya suatu hal. Yang ketiga, tidak dalam keadaan hadas besar, yaitu cara menghilangkannya kita harus mandi wajib. Yang keempat, kita di dalam berwudu menggunakan air yang suci. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Oke, selanjutnya ada rukun berwudu. Rukun berwudu ada 6. Yang pertama adalah berniat. Berniatnya kita niatnya yaitu nawaitu doa li raf'il hadasi asghari fardhu lillahi ta'ala, yang artinya adalah saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah membasuh muka. Oke, yang kedua membasuh. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai batas siku ya. Yang keempat adalah menyapu kepala sampai ke kulit kepala ya, tidak hanya mengusap rambut aja. Yang kelima yaitu membasuh kaki sampai ke mata kaki. Yang keenam adalah tertib, yaitu berurutan. Oke, selanjutnya ada sunat dalam berwudu. Sunat dalam berwudu itu ada banyak, diantaranya yang pertama membaca bismillah, yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan, yang keempat berkumur, yang kelima memasukkan air ke dalam hidung, yang keenam menyapu seluruh kepala agar mengenai airnya, mengenai kulit kepalanya. Yang
ketujuh, menyapu kedua telinga. Kedua telinga. Yang kedelapan, menyilangkan jari kedua tangan. Yang jari kedua tangan agak salah. Tangannya terbasuh oleh air. Yang kesembilan, mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan ya. Yang kesepuluh, menjaga percikan air agar tidak kembali ke badan lagi, itu agar tidak ada air mustamal yang mengenai anggota badan. Yang ke-11, tidak bercakap. Yang ke-12, sudah berwudu, bersiwak. Yang 13 yaitu membaca syahadat. Oke, selanjutnya hal yang membatalkan wudhu, yaitu yang pertama ada keluarnya sesuatu dari dua jalan, yaitu dubul ataupun dubur, atau dari salah satunya. Yang kedua, hilang akal. Itu dapat disebabkan karena mabuk, pingsan, ataupun gila. Yang ketiga, itu bersentuhannya kulit dengan lawan jenis. Yang keempat, menyentuh kemaluan ataupun lubang dubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Duyanti Putri dengan NIM 11992401887, berasal dari kelompok 1, akan menjelaskan materi mengenai mandi wajib dan tayamum. Baik teman-teman, sebelum kita membahas mengenai mandi wajib terlebih dahulu, di sini saya mempunyai satu ayat dari Surat Al-Maidah ayat 6. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Nah, dalam ayat tersebut itu dijelaskan bahwa Islam itu mewajibkan setiap umatnya untuk dapat menjaga kebersihan dan juga kesucian dirinya. Karena fungsi dari Al-Quran itu sendiri sebagai pedoman untuk umatnya dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya, di mana setiap umatnya itu dapat melaksanakannya, menjaga kebersihan ini dan kesucian dirinya itu sebagai salah satu yang diterapkan dalam kesehariannya, terutama dalam melaksanakan ibadah atau hablu minallah. Nah, lalu bagaimana caranya untuk dapat menjaga kebersihan dan kesucian diri? Dalam Islam sendiri, untuk dapat menjaga kebersihan dan kesucian diri itu dengan cara mandi. Nah, istilahnya yang dipakai di Islam ini adalah mandi wajib. Ya, mandi wajib di sini adalah sebuah aturan dari Allah untuk umat muslim dalam kondisi tertentu dan syarat tertentu. Dalam bahasa Arab, kata mandi ini berasal dari kata al-ghusl yang artinya mengalirkan air pada sesuatu. Nah, secara istilah, al-ghusl ini adalah menuangkan air ke seluruh tubuh dengan tata cara yang khusus yang bertujuan untuk menghilangkan hadas besar. Jadi dapat disimpulkan, mandi wajib dalam Islam itu adalah cara untuk membersihkan diri sekaligus mensucikan diri dari najis dan kotoran yang menempel pada tubuh manusia dengan tata cara khusus. Untuk itu, mandi wajib ini diharuskan sebagaimana ayat yang telah dilantunkan sebelumnya. Nah, lalu di sini ada kondisi yang mensyaratkan seseorang harus melaksanakan mandi wajib dalam Islam. Dalam Islam sendiri ada beberapa kondisi yang memang seorang muslim atau muslimah itu diwajibkan untuk melaksanakan mandi wajib ya atau mandi besar. Nah, hal tersebut membuat seseorang ini terhalang untuk sholat, masuk ke dalam masjid, dan juga melaksanakan ibadah lainnya dalam kondisi yang tidak suci.
Yang pertama adalah keluarnya air mani setelah junub. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamar mandi. Quran Surat An-Nisa ayat 40. Nah, dalam ayat tersebut itu dijelaskan bahwa setelah berjunub atau berhubungan suami istri itu, yang dimana antara laki-laki atau perempuan itu akan mengeluarkan cairan dari kemaluannya, maka wajiblah ia untuk melaksanakan mandi wajib. Maka untuk mandi wajib di sini memang sangat dianjurkan ya untuk poin pertama ini. Sedangkan jika tidak, maka dari laki-laki atau perempuan tersebut itu tidak bisa sholat ataupun ibadah lainnya dengan syarat tertentu. Jika dilalaikan tentunya ini akan berdosa ya, karena menghilangkan yang wajib. Nah, selain itu, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan seperti ini. Diriwayatkan dari Abu Sa'id berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mandi diwajibkan dikarenakan keluar air mani. Lalu diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa Ummu Sulaim berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu tentang masalah kebenaran. Apakah wanita wajib mandi apabila dia bermimpi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, jika dia melihat air. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya. Lalu Said Sabit, seorang ulama fikih itu mengatakan tentang persoalan keluarnya air mani dan mandi wajib. Hal-hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah jika mani itu keluar tanpa adanya syahwat, tetapi karena misalnya sakit atau cuaca dingin, maka ia tidak dianjurkan, tidak wajib untuk mandi. Lalu poin kedua, jika seseorang itu bermimpi namun tidak mendapatkan air mani, maka tidak wajib baginya untuk mandi. Demikian itu dikatakan oleh Ibnul Munsir. Lalu poin ketiga, jika seseorang dalam keadaan sadar atau tidak tidur dan mendapatkan mani, namun tidak ingat akan mimpinya itu, jika dia meyakini bahwa itu adalah mani, maka wajib untuk dirinya untuk dapat melaksanakan mandi wajib. Nah, sedangkan ia ragu-ragu dan juga tidak mengetahui apakah itu air mani atau bukan, maka ia pun diwajibkan untuk dapat melakukan mandi besar. Lalu untuk poin keempat, jika seseorang merasakan akan keluar maninya saat memuncaknya syahwat namun dia tahan kemaluannya, itu sehingga maninya tersebut tidak keluar, itu tidak diwajibkan untuk mandi besar. Lalu untuk poin yang terakhir, jika seseorang melihat mani pada kainnya namun tidak mengetahui waktu keluarnya dan kebetulan sudah melaksanakan sholat, nah seseorang tersebut wajib untuk mengulang lagi sholatnya dari waktu tidurnya terakhir. Lalu untuk poin kedua di sini adalah bertemunya atau bersetubuhnya alat kelamin laki-laki dan wanita walaupun tidak keluar mani. Nah, di sini diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang duduk di antara anggota tubuh perempuan yang 4, maksudnya di antara 2 tangan dan 2 kakinya, kemudian menyetubuhinya, maka wajib baginya mandi, baik mani itu keluar ataupun tidak. Hadis riwayat Muslim. Lalu diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila 2 kemaluan telah bertemu maka wajib bagi dirinya mandi. Aku dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya, maka kami pun mandi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, teman-teman, dari hadis yang telah dijelaskan tadi bahwa dapat disimpulkan bahwa bila suami istri yang telah berhubungan badan walaupun tidak keluar mani, sedangkan setelah bertemunya kemaluan di antara keduanya, nah itu maka wajib bagi keduanya untuk melakukan mandi wajib untuk mensucikan diri. Wajib untuk mensucikan diri. Yang ketiga adalah haid dan nifas. Mereka bertanya kepadamu tentang haid.
Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Nah, dari ayat tersebut, bahwa darah yang dikeluarkan dari proses haid atau nifas statusnya itu adalah darah yang memang suatu kotoran atau najis dan membuat tidak suci diri wanita. Nah, untuk itu wanita yang telah melewati haid ataupun nifas ini diwajibkan untuk dapat melakukan mandi besar atau mandi wajib. Nah, hal ini pula disebabkan adanya larangan saat haid ataupun nifas untuk melangsungkan sholat dan puasa sebelum benar-benar suci dari hadas besar tersebut, sedangkan menundanya itu merupakan kedosaan terbesar karena meninggalkan hal yang wajib dalam kondisi telah melewati masa haid ataupun nifas. Lalu poin keempat yaitu karena kematian. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam keadaan berihram terhadap seorang yang meninggal terpenting oleh ontanya, mandikan dia dengan air dan daun bidara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, orang yang mengalami kematian itu wajib untuk dimandikan. Untuk itu, mandi wajib ini berlaku pula bagi yang meninggal, walaupun ia bukan mandi oleh dirinya sendiri, melainkan dimandikan oleh orang-orang yang lain. Untuk pelaksanaannya, maka setelah dimandikan ada pelaksanaan sholat jenazah dalam Islam sebagai sholat terakhir dari mayat. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam doa dalam mandi wajib. Yang pertama, doa mandi junub. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul gusla lirofil janabati, yang artinya saya berniat mandi untuk menghilangkan janabat. Lalu poin kedua yaitu doa mandi wajib dari haid dan nifas. Oke, untuk doa mandi wajib bagi yang haid ataupun nifas itu diganti saja di bagian apabila haid jadi haidli atau apabila nifas menjadi nifasi. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu gusla lirofil haidli atau nawaitu gusla lirofil nifasi. Yang dimana artinya saya berniat mandi besar untuk menghilangkan haid dan untuk menghilangkan nifas. Yang dimana artinya saya berniat untuk menghilangkan. Yang mana artinya saya berniat mandi untuk menghilangkan haid ataupun untuk menghilangkan nifas. Baik, yang selanjutnya doa mandi wajib hadas besar adalah sebagai berikut. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitul gusla lirofil hadasil akbari fardun lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Selanjutnya akan dibahas mengenai rukun dalam mandi wajib. Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami dalam kitabnya Sanifatun Najm menyebutkan ada dua hal yang menjadi rukun dari mandi wajib itu sendiri. Yang pertama adalah niat dan yang kedua adalah mengguyur atau meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, dalam kitab tersebut beliau menuliskan sebagai berikut. Artinya fardu atau rukunnya mandi ada dua, yakni niat dan meratakan air ke seluruh tubuh, ya. Apa yang disebutkan oleh Syekh Salim di atas tersebut kemudian dijelaskan kembali oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam kitabnya kitabnya Kasyifatus saja, sekaligus menerangkan tata cara melaksanakan mandi wajib. Untuk itu tata caranya akan dijelaskan sebagai berikut. Urutan tata cara mandi besar sebagai berikut. Pertama, menuangkan air dan mencuci kedua tangan.
Kedua, mengambil air dengan tangan kanan untuk mencuci kemaluan dan tangan kiri, kita bisa menggunakan gayung untuk kegiatan ini. Lalu ketiga, menggosokkan tangan kiri ke tanah, ini bisa kita ganti dengan sabun. Keempat, berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, kemudian dilanjutkan dengan berwudu. Namun tidak sampai mencuci kaki karena bagian ini di akhir. Kelima, ketika mulai membasahi rambut, selai-selai pangkal rambut dan basahi dengan air sampai seluruh kepala basah. Keenam, siram kepala sebanyak 3 kali, dilanjutkan dengan menyiram seluruh anggota badan. Lalu ketujuh, mengguyur air ke seluruh badan dengan mendahulukan yang kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, ketika bersisir, ketika bersuci, dan dalam setiap perkara yang baik-baik. Hadis riwayat Bukhari nomor 168 dan Muslim nomor 268. Jangan lupa untuk digosok terutama di bagian lipatan atau bagian badan yang tersembunyi. Pastikan semua badan Anda basah. 8. Berpindah tempat dan cuci kedua kaki. Jangan lupa selai-selai jari kaki sampai Anda yakin seluruh kaki Anda basah. Nah, selain melaksanakan mandi wajib, seorang muslim pun wajib untuk melaksanakan mandi-mandi sunat. Apa saja sih untuk mandi-mandi sunat di sini? Yang pertama adalah mandi hari Jumat, di mana dalil yang menunjukkan disyariatkannya mandi Jumat ini diantaranya adalah hadis-hadis sebagai berikut. Jika salah seorang di antara kalian menghadiri sholat Jumat, maka hendaklah ia mandi. Hadis riwayat Bukhari nomor 919 dan Muslim nomor 845. Lalu untuk mandi sunat yang kedua adalah mandi untuk sholat hari raya, di mana ini adalah hukumnya sunnah menurut para ulama berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seseorang pernah bertanya pada Ali radhiyallahu anhu mengenai mandi. Ali menjawab, mandilah setiap hari jika kamu mau. Orang tadi berkata, bukan, maksudku manakah mandi yang dianjurkan? Lalu Ali menjawab, mandi pada hari Jumat, hari Arafah, hari Idul Adha, dan Idul Fitri. Hadis riwayat Al-Baihaqi 3/278. Lalu yang ketiga adalah mandi marena selesai memandikan jenazah. Ini sesuai sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah. Barang siapa yang memandikan jenazah, hendaklah ia mandi, dan barang siapa membawa jenazah, berwudulah. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, dan Baihaqi. Mandi karena memasuki kota Mekah. Yang keenam adalah mandi setiap kali sholat bagi wanita istiqadoh. Tayamum adalah cara yang dilakukan untuk menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar sebagai pengganti wudhu tanpa menggunakan air sebab keadaannya mendesak. Nah, keadaan mendesak di sini itu dimaksudkan bahwa orang Islam yang diperbolehkan untuk tayamum itu hanyalah orang-orang yang memang sulit menemukan air ya. Sebaliknya untuk orang yang masih bisa kemungkinan untuk menemukan air itu tidak diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tayamum di sini sebagai pengganti dari wudhu karena memang sebelum melakukan sholat kita haruslah berwudhu terlebih dahulu. Nah, apabila memang di situ keberadaannya tidak ada air ataupun misalnya airnya ini sangat stoknya sedikit, di sini diperbolehkan untuk melaksanakan atau menggunakan tayamum untuk pengganti wudhu itu sendiri. Lalu akan dibahas mengenai syarat sahnya tayamum. Nah, syarat sahnya tayamum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu apabila seseorang tidak menemukan air yang akan digunakan untuk berwudu atau untuk mandi wajib karena junub atau mandi karena haid atau nifas. Nah, hal ini berlaku hanya bagi orang-orang yang memang tidak menemukan air ya, karena
misalnya tidak menemukan air sama sekali, sehingga memang itu dianjurkan boleh menggunakan untuk tayamum itu sendiri. Nah, itu pun berlaku apabila misalkan memang menemukan air, tetapi air di sini itu digunakan untuk keperluan sehari-hari karena stoknya mungkin terbatas. Nah, itu bisa menggunakan tayamum. Kedua adalah apabila ia posisinya menemukan air, tetapi posisi seseorang tersebut sedang mengalami sakit, di mana apabila terkena air sakitnya makin parah, nah itu bisa menggunakan tayamum. Lalu untuk poin ketiga adalah sebagian ulama fikih ini memperbolehkan tayamum bagi seseorang yang memang terlambat dalam melakukan sholat jika ia mengambil wudhu atau mandi sebelumnya. Untuk selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai fardu dalam tayamum. Yang pertama adalah niat. Orang yang hendak melakukan tayamum itu haruslah berniat terlebih dahulu, diniatkan dalam dirinya itu karena hendak melakukan ibadah sholat atau sebagainya, bukan semata-mata untuk menghilangkan hadas saja, karena sifat tayamum ini sendiri bukan menghilangkan hadas, tetapi untuk melakukan sholat dalam keadaan darurat. Pertama, membaca basmalah dan niat sambil menempelkan telapak tangan pada tanah atau debu yang suci. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu tayamumma litibati sholati fardu lillahi ta'ala. Kedua, mengusap wajah hingga rata. Ketiga, mengusap tangan sampai siku, utamakan yang kanan dahulu. Setelah itu, berdoa. Doa yang dibaca sama dengan doa pada saat berwudu. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas hal-hal apa saja yang membatalkan tayamum. Yang pertama itu sama dengan yang membatalkan wudhu, yaitu keluar sesuatu dari satu pintu atau dua pintu, baik itu berupa zat ataupun angin, baik itu yang biasa ataupun yang tidak biasa seperti darah, baik yang keluar itu najis ataupun yang suci. Lalu untuk yang kedua, yang membatalkan tayamum adalah hilang akal. Hilang akal di sini karena mabuk ataupun gila. Lalu yang selanjutnya adalah bersentuhannya kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, karena tidak ada penghalang di antara kulit laki-laki ataupun perempuan.